Tidak pula katanya beliau orang yang sampai itu bisa memperoleh kesempatan untuk bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari kamu masih usia belia seperti sekarang, untuk apa? Menghilangkan rencana terlalu banyak. Sebanyak apapun rencana yang kita lakukan, yang kita planningkan, semuanya itu yang akan terjadi tetap qadratullah wa masyiatuh, tetap takdir Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya Allah, bukan kehendaknya kita. Jadi yang akan terjadi itu adalah kehendaknya Allah, bukan kehendaknya kita. Maka di bagian pertama di Al-Hikam itu arif nafsak antadbir. Jadi istirahatkan dirimu dari apa? Dari merencanakan, merenungkan, mengingat seluruhnya yang sifatnya adalah kedirian. Sekarang banyak orang mengalami yang namanya insomnia. Orang susah tidur. Kenapa susah tidur? Pikirannya jalan terus. Jadi habis mikir ini, habis mikir anaknya, mikir suaminya, habis mikir suaminya, balik lagi mikir ke pekerjaannya. Dia udah sampai beneran itu. Gak bisa tidur. Kamu kan ada yang insomnia. Bahkan ada yang hibernasi kalau kalian. Kalau sudah terlanjur tidur gak bisa dibangunin. Susah sekali dibanguninnya gitu. Tapi orang-orang yang senantiasa menggunakan pikirannya untuk berpikir tentang hidupnya, itu bisa jadi nggak bisa tidur. Dan bagi saya atau bagi kita coba tidur hanya karena pengen tidur, maka syukurilah saya dan kita harus bersyukur itu. Kalau saya begitu naruh rebahan udah tidur. Orang-orang seperti itu susah nggak tidurnya kalau malam? Balik kanan, balik kiri tubuhnya. Iya, kalau Ashabul Kahfi nuqallibuhum datal yamin wa datal shimal wa qalbuhum basitun dirahim bil. Mereka yang balik Allah Ta'ala. Mereka 300 tahun tidak makan, hanya dalam keadaan tidur. Tapi kok nggak lapar ya? Itu sudah biidznillah. Kalau manusia normal seperti kita 300 tahun, jangankan 300 tahun tidak makan. Kita seharian tidak makan, malamnya bisa tidur? Tidak bisa. Kenapa? Begitu perut kita lapar, kita nggak bisa tidur. Ashabul Kahfi itu loh 300 tahun nggak makan sama sekali. Tapi kemudian mereka adalah nabi. Mereka adalah para nabi tapi bukan rasul. Jadi Ashabul Kahfi itu adalah nabi, karena nabi kan jumlahnya 124.000. Jumlah nabi di muka bumi ini sampai zamannya Rasulullah 124.000. 25 itu yang memperoleh predikat rasul. Kalau Ashabul Kahfi itu ketika tersadar dari tidurnya, bangun, terus mau cari nasi, mau makan, cari nasi, turun, pergi ke rumahnya sudah tidak ada. Bayangkan kalau kita hari ini hidup dan 300 tahun lagi kita kembali ke sini, apakah tetap seperti ini? Bisa jadi sudah berubah semua. Akhirnya karena sudah berubah semua, 7 orang itu yang ditemani satu anjing gitu kan. 7 orang itu kemudian berusaha untuk berembuk, bermusyawarah. Ini gimana enaknya? Generasi kita sudah tidak ada, raja yang zalim itu sudah tidak ada. Sekarang rajanya sudah beriman kepada ajarannya Nabi Musa. Kalau kita ini tetap hidup, maka kita akan dimuliakan oleh mereka, kita akan dihormati benar, dan mereka akan kagum sama kita. Dan kita belum tentu siap hatinya untuk itu. Mending kita minta mati aja ya. Minta mati hanya ditutup gua itu kan. Gua Ashabul Kahfi itu ditutup sama Allah Ta'ala kemudian. Jadi entah mereka wafat atau langsung naik ke langit, wallahu a'lam. Yang jelas tidak ada yang menyaksikan bahwa beliau dikebumikan. Jadi pintu gua itu kemudian tertutup. Ditutup oleh idza nadhara fiha tajalla lahu maula. Jika dia melihat ke dalam cermin itu, maka tajalla lahu maula, dia akan mampu, maka akan menjelma di dalam pengetahuannya itu adalah Allah. Artinya sehingga dengan pengetahuan ini dia berkehendak atas kehendak Allah. Jadi dia kemudian berkeinginan, dia kemudian berkehendak atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita telah mencapai makom yang demikian, misalnya apa gunanya kedirian? Apa gunanya
nafsu wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi demi jiwa yang Allah telah sempurnakan penciptaannya dan akan dapatkan ilham. Jiwa itu fa'alhamaha fujuraha, baik itu jiwa yang baik atau jiwa yang jelek, itu sama-sama akan memperoleh yang namanya ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Baru Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang telah membersihkan jiwanya. Maka bagaimana kemudian untuk membersihkan jiwa ini? Yang harus kita lakukan tiap hari adalah mengontrol apa yang kita makan, mengontrol apa yang menjadi kebiasaan kita. Jadi yang menjadi kebiasaan kita setiap hari itu yang kemudian akan menjadi karakter, yang akan menjadi kepribadian. Jadi kalau orang ini biasa baca buku, biasa baca Quran, menghafalkan Quran tiap hari demikian, terus dia membaca Quran tidak hanya di lisannya, tapi dia mampu merasakan setiap ayat demi ayat, mampu merasakan, bukan merenungkan. Ingat, bukan merenungkan, tetapi mengasah rasa dengan membaca Al-Quran. Dan rasa itu tidak butuh yang namanya faham sebenarnya, karena rasa dirinya. Maka itu pendidikan kemudian menjauhkan manusia dari sifat kemanusiaannya. Nah, sekarang kalau sekolah-sekolah yang sifatnya akselerasi itu pulangnya jam 5. Dari pagi sampai jam 5 itu pulang melakukan itu semua. Tetapi bagaimana kita mampu merasakan hidup? Karena kita ini kalau yang sakit fisiknya, kita masih tetap disebut manusia. Badannya sakit, kita masih tetap disebut sebagai manusia. Organ dalamnya sakit, ya kita tetap manusia. Tapi kalau yang sakit itu akal dan hatinya, maka kemanusiaan kita dipertanyakan kemudian. Contoh, orang yang sakit akalnya kita sebut sebagai orang gila atau schizophrenia, orang yang mengalami itu. Orang yang mengalami itu kemudian disebut sebagai orang yang gila. Ketika orang sudah disebut gila, maka di jalan raya pun tidak ada yang menghiraukan kepada dirinya, berarti sifat manusianya sudah sirna. Atau yang kedua, orang yang akalnya masih sehat tapi hatinya sakit, kemudian jadi manusia pelaku kejahatan, menjadi manusia durjana di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu menjadi manusia yang tidak memiliki sifat kemanusiaan. Jadi manusia yang tidak memiliki sifat kemanusiaan itu bagaimana? Yaitu tadi, dia badannya masih manusia, tetapi perbuatan dan akhlaknya sudah bukan manusia lagi. Makanya mengapa Rasulullah SAW itu menyampaikan innama bi'utami makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak, katanya. Siapa? Katanya Rasulullah. Kita hanya sekedar melaksanakan sholat dan menggugurkan kewajiban sholat, tapi kita tidak benar-benar mampu merasakan sholat. Akhirnya kalau tidak benar-benar mampu merasakan sholat, maka kemudian Allah akan ancam kita dengan wailul lil musallin yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Jadi Allah itu jangan kita tanya, kenapa ya Allah kok bikin kita sengsara? Kenapa Allah itu bikin si A itu bahagia? Kenapa Allah bikin si A itu banyak amal ibadahnya, sedangkan si B kok tidak? Kenapa Allah bikin kita bahagia tetapi orang lain sengsara misalkan? Jangan, sehingga tidak ada kemudian dalam semesta ini yang tidak sesuai hukum-hukumnya. Jadi semuanya diciptakan dengan berpasangan. Kalau ada jelek itu ada baik. Ketika ada laki-laki, ada perempuan, ada jahat, kemudian ada yang jelek, ada atas, ada bawah, dan seterusnya. Semuanya Allah ciptakan berpasangan. Artinya apa? Bahwa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu urusannya. Maka kita ingat jawabannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah kepada seorang tabi'in yang bertanya kepada beliau,
kemudian, wahai Sayyidina Ali, kayaknya Allah itu nggak adil ya. Dia bikin yang di sana itu kaya, yang di belahan dunia bagian sana itu miskin. Terus yang di sini itu fajir, orang yang banyak dosa. Satunya lagi orang yang banyak ibadah, paduan sehat. Terus kemudian ada juga yang baru wafat 2021 itu Habib Muhammad Al-Kaf. Banyak, ada beberapa masih yang tersisa. Allah sisakan orang-orang Majidud. Majidud itu siapa? Orang yang sakar namanya, orang yang mabuk cinta kepada Allah, sehingga yang dilihatnya Allah, hanya Allah semua. Yang dilakukannya sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kenapa seseorang itu kemudian pertanyaannya adalah kok bisa si wansehan yang dikehendaki untuk menjadi Majidud, bukan